Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semuanya. Rekan-rekan, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung pada acara webinar dengan tema pentingnya copywriting untuk Instagram marketing dan strategi pemasaran STB dan 4P. Yang terhormat Ketua INS 85 Asia Malang, Ibu Puji Supekti SSI MSI MOS. Yang terhormat kedua pemateri kita hari ini yaitu Ibu Lucia Mariesti Andriani SCMM dan Ibu Mega Mirasa Putri Cahyanti MMMSC. Dan juga yang kami banggakan seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dengan sangat antusias sekali pada hari ini saya, Mita Fadilah, akan memandu acara kali ini hingga selesai nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan yang keempat game dan penutup. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita memanjatkan doa agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi yang pertama oleh Ibu Lucia Mariasti Andriani SAMM. Beliau merupakan ahli di bidang marketing dan juga beliau merupakan peraih beasiswa doktor di Korea Selatan dan saat ini beliau masih berada di Korea. Langsung saja kita sambut Ibu Lucia Mariasti Andriani SAMM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ya, Mbak Mita bagaimana ya ini kabarnya? saya panggilnya. Oke, baik-baik Mbak, Alhamdulillah. Bisa langsung dimulai, Bu, materinya. Oke, oke baik. Iya. Saya langsung bisa share screen ini ya. Hmm, Oke, share screen saya sudah kelihatan kah? Sudah, Bu, sudah kelihatan. Oke, baik. Oke, saya langsung aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bener ya siang ya, karena Iya, di Bu, sini siang. sudah menjelang sore di sini. Selamat siang, uh, Bu Puji, Bu Mega, Mbak Mita. Selamat siang juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Em, saya sebetulnya bukan apa ya, kok berat banget kok disebut ahli marketing ya, enggak lah. Cuman saya coba untuk membagi sedikit ilmu, sedikit sebenarnya sedikit sekali ini, sedikit ilmu tentang sebetulnya apa sih STP. STP itu apa namanya, segmenting, targeting, positioning itu, dan apa sih 4P, dan sebetulnya makna dari dua konsep ini itu seperti apa. Sebetulnya itu saja. Jadi nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi, apa ya, tanya jawab dengan Bu Mega juga. Bu Mega ini juga, beliau juga ahli marketing, jadi saya rasa kita bisa diskusi untuk sama-sama menambah ilmu seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu juga, saya coba untuk memaparkan beberapa slide yang sudah coba saya buat terkait dengan STP dan 4P atau 4P lah, kita biasa menyebutnya 4P. Oke, yang pertama di sini. Jadi STP atau kita bisa apa, atau kepanjangannya itu adalah segmenting, targeting, positioning. Ini tiga hal yang sangat penting dalam marketing, dan yang tidak boleh dilupa adalah bahwa STP atau segmenting, targeting, positioning ini merupakan sebuah proses. Jadi apa ya, kalau yang namanya proses berarti kan ada step-step atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Otomatis
tidak boleh, bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk, tidak boleh langsung, oh saya mau langsung positioning gitu. Tapi harus step by step dari awal, mengenali dulu siapa segmen kita, menargetkan dulu siapa pasar kita, selanjutnya beralih pada bagaimana kita memposisikan bisnis kita dalam sebuah kondisi atau persaingan usaha seperti itu. Nah, di sini kebetulan sudah saya breakdown. Untuk segmenting sendiri ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan proses segmenting atau segmentasi, yaitu yang pertama adalah identify segmentation basis. Jadi harus tahu dulu, harus paham dulu sebetulnya basis kita atau dasar kita untuk melakukan segmentasi itu apa, seperti itu. Terus yang kedua adalah mengembangkan profil dari segmen yang sudah kita pilih. Jadi rasanya nonsens ya kalau kita misalnya saya mau usaha jualan kue ini, terus habis itu segmen saya siapa? Ya sudah semuanya lah, gitu, semuanya nggak bisa seperti itu, tapi harus mengerucutkan, memilih siapa segmen kita dan mencoba untuk mengembangkan profil dari segmen yang sudah kita pilih, seperti itu. Terus selanjutnya adalah tentang targeting, yaitu menarget benar-benar, oh ini loh pasar sasaran berdasarkan dasar-dasar segmentasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya ada positioning. Jadi di sini saya tulis ada dua hal ya, yaitu develop the position of every segment. Jadi mencoba untuk memposisikan setelah kita memilih segmen pasar kita, menarget siapa pasar sasaran kita, selanjutnya adalah mengembangkan posisi dari setiap segmen. Kita ini sebetulnya mau di posisi mana sih gitu? Mau di posisi yang follower kah atau leader? Mau di posisi yang mana? Karena treatment dari setiap posisi yang dipilih itu otomatis akan berbeda satu dengan yang lain, seperti itu. Terus juga di sini ada mendevelop atau mengembangkan marketing mix atau 4P dari setiap segmen yang sudah dipilih, seperti itu. Jadi sebetulnya highlight-nya ada di judul ini, STP is a process. Jadi proses yang harus dilakukan dalam mengelola pemasaran dari sebuah bisnis, seperti itu. Saya langsung lanjut di sini. Nah, di sini, mohon maaf. Bentar. Di sini terlihat ya bahwa segmenting is classifying or grouping. Atau di sini ditulis lebih lengkapnya process of identifying, illustrating or drawing, and classifying the target market based on their similarity. Intinya adalah bahwa segmentasi itu merupakan proses untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan pasar sasaran berdasarkan similarity, kemiripan. Di sini kalau ilustrasinya adalah ini ada banyak orang warnanya macam-macam gitu. Ada yang merah, ada yang biru tua dan biru muda. Nah, segmenting itu sederhananya adalah mengklasifikasikan banyak orang ini menjadi 3 kelompok berdasarkan warnanya. Satu kelompok, akhirnya kan kita dapat 3 kelompok ya. Yang satu itu similarity-nya adalah warna merah, yang satu similarity-nya adalah warna biru tua, dan yang satu similarity-nya atau kemiripannya adalah warna biru muda. Nah, ini proses segmentasi. Nah, yang perlu kita kita pahami selanjutnya adalah kalau ini karena ilustrasi kan sederhana ya, similarity-nya sederhana, warna. Dengan mudah kita akan bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan warna. Jadi kalau kita misalnya punya mainan atau ada bola gitu ya, atau biasanya kalau anak kecil tuh main di kolam bola, itu akan kita sangat mudah untuk mengklasifikasikan atau mensegmentasikan bola itu gitu. Jadi yang merah dikelompokkan sama merah, hijau dikelompokkan sama hijau, seperti itu. Tapi permasalahannya adalah
bagaimana mengklasifikasikan pasar gitu, bagaimana mengelompokkan pasar yang kita sebetulnya tidak tahu pasti orang-orang yang ada di sekitar kita ini mau dikelompokkan seperti apa kayak gitu. Jadi yang penting dari segmentasi ini adalah similarity. Dasar kemiripan apa yang akan kita gunakan untuk mengelompokkan pasar kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada segmentation basis atau dasar-dasar dari segmentasi. Ini beberapa dasar yang sederhana dan banyak digunakan menurut saya untuk mengelompokkan atau mensegmentasikan pasar sasaran kita. Yang pertama ada geografik atau mengelompokkan secara geografis seperti itu. Nah, di sini saya tulis detailnya adalah consumer region. Jadi mengelompokkan pasarnya itu berdasarkan wilayah. Wilayah tempat tinggal mungkin itu bisa juga menjadi satu dasar dari segmentasi pasar. Nah, di sini kebetulan ada contoh ya, contoh di sini tulisannya mega teriyaki. Kalau ada tulisan teriyaki pasti langsung basisnya pasti Jepang seperti itu. Ini kebetulan produknya McD, produk saya nggak ngerti ini mungkin Big Mac ya. Ini produk Big Mac yang McD yang diberi nama Mega Teriyaki. Nah, ini brand atau nama Mega Teriyaki ini akan sangat identik dengan negara Jepang. Nanti kalau misalnya di Indonesia, mungkin dia tidak akan menamakan Mega Teriyaki. Saya ngerti apakah Big Mac rendang atau gimana gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan dalam mensegmentasi atau mengelompokkan pasar berdasarkan tempat tinggal. Atau misalnya kita mau buka usaha seperti itu. Terus habis itu usahanya misalnya warung pecel misalnya, katakanlah warung pecel. Nah, bagaimana mensegmentasi pasarnya? Salah satunya bisa berdasarkan geografis atau tempat tinggal gitu. Rumah saya misalnya di Sawah Jajar. Nah, itu segmentasinya, oh ya berarti pasar sasaran saya atau misalnya segmentasi saya itu adalah orang yang tinggal di Sawah Jajar dan misalnya di Sulfat seperti itu. Nah, itu adalah segmentasi berdasarkan geografis. Selanjutnya ada demografis. Demografis ini bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan gender seperti itu. Jadi kalau kita tahu misalnya produk kecantikan gitu ya, misalnya lipstick. Nah, itu bisa jadi yang punya perusahaan itu mensegmen pasarnya itu berdasarkan demografis. Saya mau bikin produk lipstick untuk wanita. Nah, itu berarti segmentasi berdasarkan demografis yaitu gender atau jenis kelamin seperti itu. Atau misalnya salah satu contoh Nivea misalnya. Nivea itu segmentasinya salah satunya bisa berdasarkan gender. Tapi tidak khusus pada gender wanita saja karena ada produk-produknya Nivea yang dia ini posisinya adalah Nivea Men. Nah, berarti dia sudah mengklasifikasikan produknya itu berdasarkan segmentasi mana yang mau dia tuju. Kalau yang secara general dia akan menuju pada wanita. Tapi ketika dia sudah diberi embel-embel Nivea Men, maka dia segmentasinya sudah jelas pada gender laki-laki. Seperti itu. Itu berdasarkan demografis. Selanjutnya ada psikografik. Kalau psikografik ini berdasarkan lifestyle, gaya hidup, atau misalnya personality, itu bisa juga. Jadi misalnya ada satu brand atau satu barang, dia ini bentuknya sederhana. Jadi warnanya sederhana, terus habis itu mungkin kombinasi warnanya juga sederhana, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kalau misalnya ada produk-produk yang seperti itu, dia segmentasinya berdasarkan psikografik. Psikografik maksudnya personality, buat orang-orang yang
apa ya, secara personality dia sederhana. Nah, itu bisa juga seperti itu. Terus saya lanjutkan, ada segmentasi berdasarkan benefit atau manfaat dari sebuah produk. Misalnya di sini ada 3 merek sampo ya, Pantene, Sunsilk, Dove. Ingredientnya kan beda ya, bahan-bahannya beda. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mensegmentasi pasar, misalnya Pantene, oh saya ini segmentasinya adalah orang-orang atau mungkin khusus wanita yang pengen rambutnya itu halus, saya seperti itu. Nah, itu berdasarkan apa sih manfaat dari satu produk tertentu, seperti itu. Terus selanjutnya ada loyalty. Nah, di sini gambarnya ada orang buka bajunya, terus di dadanya dia itu entah ditato, entah digambar, itu icon dari produk-produknya Apple. Nah, kalau yang seperti ini itu dia menuju pada brand loyalty, loyalitas terhadap merek. Jadi menuju pada orang-orang yang sangat sangat loyal, sangat cinta dengan satu merek tertentu. Seperti itu. Jadi untuk produk-produk yang seperti ini itu biasanya orang-orang atau konsumennya atau segmentasi pasarnya itu adalah orang-orang yang memang sangat freak ya, sangat edik sama merek tertentu seperti itu. Ini bisa juga dijadikan dasar untuk mensegmen atau mengkelompokkan pasar tertentu. Nah, yang perlu dipahami dari dasar-dasar untuk mensegmentasi ini adalah kita bisa mensegmen pasar kita tidak hanya berdasarkan satu dasar saja, tapi bisa berlapis. Jadi misalnya wanita yang butuh rambutnya itu setelah keramas halus. Nah, wanita berarti berdasarkan demografi dan manfaat dari produk itu rambutnya halus. Nah, ini berdasarkan benefit. Atau misalnya orang-orang pecinta produk Apple yang dia itu kalau mau menghubungkan gadgetnya, ya gadgetnya itu gampang. Jadi dia berarti berdasarkan brand loyalty Apple dan berdasarkan benefit. Jadi dia punya manfaat, misalnya dari laptop dia punya manfaat, dari handphone dia punya manfaat, atau misalnya dari notebooknya dia punya manfaat, atau dari iPad ya, itu ada manfaat. Jadi 3 manfaat itu bisa disambungkan dengan mudah. Nah, itu juga segmentasi yang dilakukan berdasarkan pada 2 basis. Atau misalnya mau segmentasinya itu supaya detail, ini berapa ini 1, 2, 3, 4, 5 digabungkan semua juga nggak masalah gitu. Jadi sebetulnya gini ya, kalau kita bicara manajemen ini atau manajemen pemasaran atau bicara ilmu sosial itu kan tidak ada yang pakem. Maksudnya berdasarkan geografis ya sudah geografis saja. Enggak seperti itu, tapi bisa dikombin untuk bisa mencari pasar sasaran yang tepat sesuai dengan produk yang kita kita buat seperti itu. Oke, selanjutnya ada targeting. Ini kalau targeting ini menentukan pasarnya kita itu siapa. Jadi kalau tadi segmentasi itu mengelompokkan, kalau begitu dikelompokkan berdasarkan beberapa dasar atau 1 atau 2 dasar, setelah itu sudah kelihatan bahwa itu adalah target market kita. Seperti itu. Jadi targeting ini penjelasannya sebetulnya sederhana, tidak seperti yang segmentasi tadi. Kalau segmentasi tadi kan dasarnya apa seperti itu. Tapi kalau targeting ini sudah karena adanya segmentasi tadi berarti sudah mengerucut pada kelompok tertentu dan itulah yang menjadi pasar sasaran dari bisnis atau usaha yang kita buat seperti itu. Selanjutnya, nah ini beberapa cara untuk gimana sih bagaimana sih caranya kita mentarget atau mentarget pasar kita itu seperti apa. Ya tergantung dari beberapa hal. Yang pertama adalah tergantung dari seberapa besar pasarnya kita itu seberapa besar. Terus habis itu
perkembangan pasarnya seperti apa, terus competitive advantage, keunggulan kompetitif dari produk yang kita punya itu seperti apa, dan kondisi persaingannya seperti apa. Yang jelas ketika size pasar atau ukuran pasar ini semakin besar, otomatis targetnya bisa semakin luas gitu. Kalau misalnya persaingan atau tingkat persaingan competition condition-nya itu semakin ketat, maka hati-hati, pasar sasaran kita bisa semakin sempit karena orang-orang atau pasarnya juga pasti akan semakin sempit karena kan yang lain sudah diambil oleh pesaing-pesaing yang ada di luar, seperti itu. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke positioning. Nah, ini Nah, ini placing company product and brand to customers' mind. Ini kata Hermawan Kertajaya ya. It is not what you do with the product, but your customer's mind. Not the product strategy, but the communication strategy. Ini yang menarik menurut saya. Dari apa yang disampaikan oleh Hermawan Kertajaya, bahwa memposisikan produk kita atau positioning itu tidak selalu terkait dengan produk itu sendiri, gitu. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan manfaat produk, bagaimana kita mengkomunikasikan keunggulan produk kita, sehingga di pasar sasaran kita itu posisi produk kita itu jelas. Jadi misalnya gini, ketika kita mendengar kata-kata BMW, ketika kita mendengar kata-kata Mercedes-Benz, maka yang ada di benak kita adalah mobil mewah, canggih, gitu. Kalau yang BMW berarti kita akan menambahkan kata-kata sporty mungkin, tapi ketika kita dengar kata-kata Mercedes-Benz, kita akan yang ada di benak kita, atau kita akan memikirkan sesuatu dengan kondisi yang klasik dan lux seperti itu. Nah, bukan berarti produk BMW itu bisa ecek-ecek, produknya Mercy bisa ecek-ecek, tidak seperti itu. Tapi bagaimana Mercy dan BMW ini mengkomunikasikan produknya, membagi manfaat dari produk itu kepada customer-nya, sehingga di benak konsumen dua produk itu adalah produk-produk mobil yang high-end, yang mewah, yang canggih, seperti itu. Tidak hanya tentang bagaimana kita ngutek produknya aja, tapi juga bagaimana kita mengkomunikasikan supaya produk kita itu berada pada posisi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Jadi posisi ini yang dimaksud tidak harus selalu leader, tapi bisa jadi posisi yang dimaksud follower itu juga bisa. Salah satu contoh, mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan yang ada di sini tahu merek Oreo, pasti tahu ya. Gitu. Jadi Oreo itu kan satu produk biskuit yang tengahnya ada krimnya, seperti itu. Itu sudah nempelnya kalau produk biskuit yang tengahnya ada krimnya gitu. Bungkusnya biru, itu Oreo sudah yang ada di benak kita. Bisa jadi dia adalah leader, pemimpin pasar untuk produk yang seperti itu. Nah, di sisi lain itu ada produk namanya atau brandnya adalah Rodeo. Rodeo ini produk yang sama sebetulnya, ya secara rasa beda sih. Produk yang mirip, bukan sama sih, mirip dengan Oreo. Bisa jadi produk Rodeo ini dia nggak pengen jadi pemimpin pasar. Dia pengennya jadi follower. Kenapa kok seperti itu? Ya karena dengan dia jadi follower itu, dia mengambil manfaat dari orang ingat Oreo, terus habis itu, oh iya, ini ada yang lain nih, gitu, Rodeo. Itu sebetulnya strategi bagaimana si pemilik usaha ini menempatkan merek
di satu posisi tertentu. Tidak harus ada di leader, tapi bisa juga memang dia sengaja menempatkan itu di posisi follower. Gitu. Jadi positioning itu tidak berarti dia harus di leader, tapi bisa juga dia di posisi follower seperti itu. Oke, selanjutnya saya lanjut di sini. Ini how to position your product and brand. Intinya adalah bagaimana kita membuka competitive advantage kita atau keunggulannya produk kita, dan harus unik. Kenapa harus unik? Supaya kompetitor atau pesaing itu tidak mudah untuk meniru atau mengcopy keunikan itu dengan mudah. Sebagai contohnya, the ultimate driving machine. BMW punya tagline ini ya, the ultimate driving machine. Gitu. Ini susah banget ditiru. Gitu. Jadi tagline ini atau posisi ini susah sekali ditiru dengan segala inovasi yang dilakukan oleh BMW. Kalau dibilang lah, kalau Mercy itu kan juga Mercy kan juga saingannya dia, iya saingan. Tapi secara detail produk mereka berbeda. Yang satu itu lebih pada sporty, yang satu itu lebih pada klasik. Jadi kalau satu sporty, satu klasik, otomatis sebetulnya kalau kita tarik ke belakang secara segmentasi, detail segmentasinya beda. Bisa jadi yang BMW ini dia lebih menekankan pada anak-anak muda, orang-orang yang lebih senang dengan gaya yang sporty seperti itu. Tapi ketika kita bicara Mercedes-Benz, itu menuju segmennya, menuju pada orang-orang yang lebih suka dengan sesuatu yang klasik, gitu, mewah dan klasik. Nah, ini jadi kalau mungkin posisinya sama-sama leader dan ini saingan untuk produk mobil. Tapi ketika ditarik ke belakang, ya secara segmen bisa jadi secara detail mereka berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena kita bisa lihat dua produk ini secara tampilan juga berbeda. Otomatis secara segmen detailnya akan berbeda seperti itu. Nah, ini rasanya slide terakhir saya untuk STP. Selanjutnya saya masih punya satu slide untuk ini marketing mix atau 4P ya. Di sini ada product, price, promotion, place. Ini untuk yang produk ini satu hal yang kenapa di awal, karena bagaimanapun proses marketing itu berjalan ketika ada produk. Apapun produknya ya, bisa produk fisik, bisa service atau jasa. Jadi dimulai komponen ini yang pertama biasanya 4P dimulai dari produk. Karena tanpa ada produk, apa yang mau dijual kayak gitu. Ini. Terus selanjutnya ada price atau harga. Ini saya tulis set it at a comparable level to competitors. Gini, yang perlu dimaknai lebih lanjut ya dari harga ini adalah harga yang dimaksud itu bukan nominal. Jadi gini, apakah harga yang murah itu selalu yang terbaik? Enggak juga. Apakah harga yang mahal secara nominal itu selalu buruk? Enggak juga. Gitu. Jadi menentukan harga ini lagi-lagi tergantung siapa segmentasi kita, siapa targetnya, kita mau ada di posisi yang mana, itu akan mempengaruhi bagaimana kita menentukan harga. Nah, selanjutnya adalah gini, harga 5.000 itu bisa jadi mahal ketika kompetitor yang menawarkan produk yang mirip itu dia menawarkan harga mungkin 3.000, 4.000 atau bahkan 4.500. Jadi
harga 5.000 itu bisa terasa sangat mahal gitu. Tapi harga misalnya 5 juta itu bisa jadi murah ketika kompetitor atau pesaingnya ini menawarkan harga yang lebih mahal dari 5 juta. Misalnya skincare misalnya ya. Skincare ini ya hasilnya mirip-mirip, terus habis itu pelayanan yang diberikan juga serupa, satu ngeset harga 6 juta, satu 5 juta. Otomatis yang 5 juta ini akan terasa murah. Tapi meskipun secara nominal itu tetap tinggi ya, 5 juta adalah jumlah uang yang banyak seperti itu. Itu yang harus dipahami terkait dengan price atau harga. Selanjutnya promotion. Promotion ini bisa macam-macam ya. Ada brosur, ads atau informasi-informasi. Intinya adalah informasi untuk atau informasi yang diberikan oleh si empunya usaha kepada customer supaya customer tertarik untuk membeli produk tersebut. Dan promotion ini melihat kondisi atau melihat saat ini penjualan online yang luar biasa, jadi otomatis promosi ini juga pasti akan berkutat di sesuatu yang online atau digital juga, seperti itu. Terus selanjutnya ada place atau tempat. How and where products are distributed to customer. Nah, tempat usaha ini juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dulu sebelum COVID itu kita sudah merasakan bahwa ada shifting atau pergerakan di tempat usaha. Yang tadinya mungkin tempat usaha itu satu gedung atau satu bangunan atau harus di ruko atau tempat fisik lah seperti itu. Tapi sekarang rasanya pergerakannya sudah luar biasa menjadi sesuatu yang digital gitu. Jadi ketika kita menjual sesuatu atau kita tempat kita berjualan itu sudah terjadi pergerakan atau shifting yang luar biasa. Dulu offline yang banyak, sekarang online yang banyak gitu. Apalagi pada saat COVID sampai sekarang belum selesai ini, pasti yang namanya online place untuk menjual barang itu semakin berkembang dengan fitur yang semakin canggih dan orang itu semakin percaya dengan tempat-tempat berjualan online. Itu juga harus disadari bahwa kondisi makro kita atau kondisi negara kita atau kondisi di tempat kita berada itu sangat mempengaruhi untuk keputusan-keputusan kita akan menjual produk tersebut di mana, seperti itu. Bahkan kalau dulu nggak kepikiran yang namanya jualan makanan via online, nggak kepikiran, atau bahkan kita hanya percaya pada produk makanan online yang dijual oleh orang-orang di sekitar kita, teman, keluarga, baru kita percaya. Sekarang sudah tinggal buka aplikasi Gojek, Grab, atau yang lainnya, sekarang ada Shopee Food dan sebagainya, sudah tinggal buka, kita percaya. Tinggal nanti keputusan selanjutnya adalah ketika barang sampai sesuai apa enggak dengan kebutuhan kita, sesuai apa enggak rasanya, dan itu akan menentukan selanjutnya apakah kita akan kembali membeli produk tersebut atau tidak. Nah, itu yang harus disadari bahwa dunia marketing ini sekarang timeless ya, timeless dan borderless gitu. Jadi tanpa batas tempat, tanpa batas wilayah, dan tanpa batas waktu. Itu juga akan memengaruhi kok produk kita seperti apa, price-nya gimana, promosinya seperti apa, dan kita harus berjualan di mana. Itu juga mempengaruhi sekali karena dunia yang berubah secara cepat saat ini, terutama pada saat COVID ini. Kayak gitu sih penjelasan dari saya terkait dengan SEP dan marketing mix. Kayak gitu. Mungkin saya bisa langsung kembalikan ya ke Mbak Mita. Terima kasih Mbak Mita. Terima kasih Ibu atas pembahasan materinya. Sangat menarik sekali Bu ya, dan bermanfaat sekali.
Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran itu dengan menggunakan segmentasi basis, targeting, dan juga brand loyalty. Dan juga ada juga 4P tentang produk, price, promotion, dan listnya juga. Gitu. Iya. Terima kasih, Bu. Mbak, sebelumnya saya mohon maaf sekali, suara saya nggak bisa kenceng, bukan apa-apa Bapak Ibu. Mohon maaf, saya lagi di asrama, jadi saya takut mengganggu penghuni yang lain, karena saya nggak bisa kenceng-kenceng. Iya, Coba kalau di kampus saya bisa enak aja kalau ngomong. Mohon maaf. Bu, terima kasih Iya, ya. ya baik. Kita akan langsung saja akan masuk dalam sesi pemaparan materi yang kedua oleh Ibu Mega Mirasa Cahyanti, MMMSC. Beliau merupakan ahli di bidang marketing sosial media dan juga peraih beasiswa S2 di National Kiai Taiwan pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Langsung saja kita sambut Ibu Mega Mirasa Cahyanti, MMMSC. Selamat siang Ibu Mega. Ya, selamat siang Mbak Mita. Oke. Kabarnya, Nah, Bu? yes, baik. Baik dan bersemangat. Biasanya saya menjadi pembuka, saat ini saya mencoba untuk sharing gitu ya ke Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi memang temanya hari ini saya langsung aja ya Mbak Mita ya. Iya Bu, langsung saja Bu, bisa dimulai. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, adik-adik, mbak-mbak semua, memang temanya hari ini adalah marketing gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau belajar marketing secara full gitu ya, mulai dari hulu sampai hilir, ya dibutuhkan waktu satu semester ya, atau kurang lebih 4 bulan. Tapi ini kita coba untuk diambil aja poin-poin pentingnya yang bisa langsung diaplikasikan. Nah, tadi seperti singgung nih sama pembicara pertama bahwa zaman sekarang sudah semuanya online gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah pernah mencoba untuk berjualan online atau bahkan memiliki media sosial. Nah, permasalahannya kalau misalnya mau update foto gitu ya, nanti fotonya udah tahu nih misalnya cara foto yang bagus gimana. Terus kemudian mikir, oh iya ya captionnya nulisnya gimana ya gitu, supaya kemudian banyak orang nih yang tertarik dan beli gitu ya, nggak cuma lihat aja tapi tertarik untuk beli gitu ya. Atau mungkin saya mau pasang iklan di Facebook atau Instagram, nulisnya apa ya yang benar ya. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu copywriting Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita itu bisa mempengaruhi psikologi pembeli hanya dengan melalui tulisan. Ya kan? Pastinya kan kalau misalnya di dunia online, kalau konsumennya belum chatting kita kan nggak bisa tuh mempengaruhi. Kalau sudah chatting kan enak gitu ya, kita bisa pengaruhi dia untuk kemudian melakukan pembelian. Tapi kalau misalnya baru upload aja, gimana caranya bisa mempengaruhi gitu ya. Oke, nah langsung aja nih ya, ini adalah salah satu materi yang bisa langsung Bapak Ibu gunakan ketika nanti mau update nih foto dari produknya atau jasanya Bapak Ibu semua. Oke. Oke, selanjutnya sebelumnya saya juga mau bahas dulu nih, sebenarnya copywriting itu bisanya dipakai di mana aja. Walaupun sebenarnya judulnya adalah Instagram gitu ya, memang sih yang paling powerful itu copywriting ini sebenarnya adalah di Instagram. Tapi ini juga bisa aja kok dipakai di Facebook gitu ya, kemudian di YouTube ya, pokoknya dimanapun media sosial atau media internet yang Bapak Ibu gunakan untuk berjualan. Pertanyaannya kenapa penting gitu ya, copywriting itu apa gitu ya, saya baru dengar nih copywriting sekarang ini gitu kan. Maka dari itu tujuan utama Bapak Ibu bergabung di Inkubator Bisnis Asia itu adalah mendigitalisasikan bisnis Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu masih berjualannya secara offline gitu ya, dan kemudian berjualan secara offline pun masih belum maksimal gitu ya, atau Bapak Ibu sekarang mau levelnya itu di scale up lagi gitu ya, diperbanyak lagi omsetnya. Ya salah satunya caranya adalah dengan berjualan secara online. Karena tadi gitu ya, pembicara sebelumnya sudah bilang bahwa kalau kita berjualan secara online, pastinya itu akan menjadi timeless dan borderless gitu ya, nggak ada batasan dan nggak ada waktu
batasan waktunya gitu kan. Sedangkan kalau kita jualan offline ya ada, tutupnya kan ada gitu ya. Atau kalau misalnya mau 24 jam ya bisa aja gitu kan. Tapi membutuhkan effort yang lebih banyak pastinya. Nah, oke. Kenapa copywriting penting gitu ya? Karena ini sudah teruji Bapak Ibu ya. Jadi dengan menggunakan teori dari copywriting ini sudah teruji bahwa ratusan produk laris terjual dan pastinya mendapatkan profit yang luar biasa gitu kan. Jadi copywriting ini sebenarnya ilmu yang sudah ada gitu ya, bertahun-tahun lamanya di dunia marketing. Tapi copywriting ini biasanya masih digunakan di media cetak seperti koran gitu ya, majalah ya, dan beberapa media-media cetak lainnya. Nah, ketika dia sudah ada muncul media sosial, maka copywriting ini menjadi booming lagi nih ilmunya gitu kan. Dan saya yakin dan saya harus percaya bahwa pedagang-pedagang gitu ya, pebisnis-pebisnis online harus belajar mengenai copywriting. Oke. Nah, secara harfiah ya, copywriting itu sebenarnya adalah tulisan ya, berupa tulisan yang di dalam tulisannya itu maknanya ya mengarahkan pembaca untuk melakukan action yang kita inginkan. Ya, itu kan yang paling penting kan, mempengaruhi untuk bisa mengarahkan. Ya, kalau di dunia marketing kita ngomongnya persuasif gitu ya. Bagaimana caranya melakukan persuasif terhadap calon konsumen dengan melalui tulisan. Ya. Oleh karena itu action yang kita inginkan tuh banyak macam-macam, nggak melulu untuk membeli produk gitu ya. Ada juga yang memang dia menulis copywriting supaya pembacanya subscribe gitu ya, atau mungkin ketika kita berjualan e-book gitu ya, pembelinya bisa download e-book kita gitu kan, atau daftar kelas atau transaksi jual beli ya. Jadi banyak sekali action yang bisa dilakukan dalam media sosial khususnya Instagram. Oke. Nah, selain itu, ya, copywriting itu juga sakti loh Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa baca di sini ya, tadinya nggak mau jadi mau. Ya. Itulah powerfulnya sebuah copywriting. Maka dari itu, ya, kalau misalnya mau jualan dan profit, ya, pastinya kalau jualan maunya profit juga, gitu kan. Harus banget belajar copywriting karena kekuatan kata-kata copywriting membuat apapun jadi bisa terjual, ya. Jadi apapun bisa terjual dengan hanya melalui kata-kata. Oke. Buat si calon konsumen ini gitu ya berkata yes dengan menekan tombol buy now ya. Oleh karena itu di sini juga nanti saya akan sharekan gitu kan sebenarnya standar-standar media sosial bisnis kita yang harus dimiliki itu apa aja supaya konsumen tuh kalau misalnya sudah tertarik dia langsung gampang untuk bisa melakukan transaksi pembelian gitu ya. Jangan sampai udah tertarik kemudian mereka kontak kita, tapi kemudian responnya lama banget. Nah, itu juga menjadi sebuah permasalahan gitu ya. Ketika kita sudah mulai fokus nih di media sosial, kita juga harus bisa meluangkan waktu kita untuk kemudian berinteraksi kepada calon konsumen kita melalui online. Oke, langsung aja nih. Jadi 4 copywriting checklist ini ya, tadi kan sudah di-sharing kan apa itu target, ya. Nah, saya tidak akan terlalu spesifik menjelaskan, tapi yang harus saya garis bawahi, bisnis Bapak Ibu harus punya segmen, harus punya target. Oh, nggak bisa, Mbak. Bisnis seblak saya itu semua segmen. Oh, nggak bisa. Gitu kan. Ketika bisnisnya Bapak Ibu berpikirnya adalah bisa melayani semua segmen, pasti nggak akan bisa laku produknya. Ya, jadi saya ulangi nih. Pebisnis yang nggak tahu segmennya siapa, nggak tahu targetnya siapa, apalagi positioningnya boro-boro dia nggak mikirin ke sana, pasti bisnisnya nggak akan bisa boom, gitu ya. Bisnis yang kemudian dia bisa omsetnya luar biasa karena dia tahu persis siapa segmennya, tahu persis siapa targetnya, dan tahu persis bagaimana mempositioningkan produknya. Oke, sehingga sebelum kita belajar copywriting ada 4 hal yang benar-benar harus dipelajari.
Jadi selesai kelas dari sini, silakan difikirkan, gitu kan. Kemarin saya sudah senang banget nih, antusias Bapak Ibu untuk kemudian membuat BMC. Walaupun ada yang ngumpulin ke saya, gitu ya. Ada yang sudah mulai nih ngumpulinnya ke Google Classroom. Ada yang sudah diketik, ada yang masih tulis tangan. It's okay Bapak Ibu, gitu ya. Itu yang kemudian menjadi peta dalam bisnis Bapak Ibu mau dibawa kemana. Dan saat ini keadaannya seperti apa hanya dalam satu kertas, jadi one canvas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau presentasi bisnis kepada orang lain misalnya gitu ya, kepada investor, Bapak Ibu cuma bawa itu aja satu lembar kertas, nggak perlu proposal gitu. Satu lembar kertas itu Bapak Ibu bisa menjelaskan pitching gitu ya selama 3-5 menit. Oke, saya masuk nih kembali lagi ke copywriting checklist. Yang pertama Bapak Ibu sudah harus punya target audience yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus tahu nih kira-kira produk atau jasanya yang mau dijual itu menyelesaikan problem yang seperti apa. Karena dalam proses pembelian, biasanya seorang konsumen melakukan pembelian sebuah produk itu biasanya dia didasari dengan sebuah permasalahan. Pastinya seperti itu. Dia punya permasalahan A, makanya dia melakukan proses pembelian produk tertentu. Ya, jadi yakinkan atau temukan kira-kira produk yang atau jasa yang Bapak Ibu jual itu bisa menyelesaikan problems apa. Ya. Kayaknya produk saya nggak ada deh untuk menyelesaikan problemsnya. Bukannya nggak ada, Bapak Ibu belum temukan aja. Ya. Maka dari itu sebuah bisnis itu kalau misalnya mau menjadi scale up atau omsetnya luar biasa, memang harus lebih detail dalam berpikir. Ya. Oke, yang ketiga adalah fokus pada satu tujuan. Jadi satu postingan foto, satu copywriting, tujuannya satu aja Bapak Ibu. Jangan tujuannya beli, like, share dalam satu postingan. Ya. Jadi kalau bisa satu tujuan aja supaya langsung fokus ke melakukan call to action atau action-nya yang kita inginkan. Yang keempat, tulisan itu harus menggugah emosi, ya kan? Jadi emosinya dari pembaca itu harus tersentuh. Bagaimana caranya? Saya yakin di sini kalau Bapak Ibu yang sedang baca Facebook misalnya, lagi iseng-iseng gitu ya, scroll-scroll Facebook. Kemudian ada berita mengenai seorang anak kecil yang kemudian dia mengalami penyakit kelainan gitu ya, kondisinya sangat miskin, membutuhkan pertolongan kita gitu ya. Terus kemudian tulisannya dengan hanya 10.000 itu sudah berarti buat mereka. Pasti itu kan akan menggugah pembaca dan kemudian banyak orang yang akan mengklik untuk donasi. Karena sekarang zamannya sudah gampang, klik donasi, transfer gitu ya, kemudian selesai, donasi selesai. Even kita cuma donasinya 10.000, tapi kalau misalnya ada jutaan orang yang melakukan donasi 10.000, maka akan terkumpul ratusan juta, gitu kan. Maka dari itu ada sebuah aplikasi yang disebut dengan kitabisa.com, kan? Artinya apa? Penting untuk menggugah emosi pembaca. Ya, emosinya harusnya yang positif gitu ya. Kalau yang negatif jadinya ngamuk. Oke, nah ini kita langsung aja nih masuk ya ke contohnya. Nah, kenali siapa audiens Anda. Oke, jadi kalau Bapak Ibu nih sudah punya WhatsApp ya, grup WhatsApp, status WhatsApp gitu ya, atau kemudian Instagram, kira-kira Bapak Ibu pasti tahu nih, audiens saya yang bakal nonton ini mayoritas siapa ya, gitu ya, bapak-bapak kah atau ibu-ibu kah gitu ya. Nah, karena di sini contohnya fotonya adalah Bu Tejo ya, jadi saya ambil contoh ceritanya produknya ini adalah yang dikhususkan untuk ibu-ibu gitu kan. Maka dari itu saya membutuhkan sebuah informasi yang detail gitu ya mengenai audiens saya secara personal. Jadi ambil aja satu contoh gitu kan. Nah, jadi kita juga harus tahu misalnya nih namanya siapa Bu Tejo, usianya berapa, gender, lokasi, pekerjaan, interest-nya terhadap apa, behavior-nya kayak gimana, terus kemudian sosial media yang dia follow gimana, komunitas yang diikutin gimana, problems-nya apa, dan keinginannya apa. Jadi problems atau fear itu adalah ketakutan, desire itu adalah keinginan. Oke, contoh nih. Kita udah tahu nih kalau Bu Tejo itu adalah customer persona ya. Jadi ada
sebuah istilah dalam dunia marketing, ada yang disebut dengan customer persona. Jadi customer persona itu adalah perwakilan satu orang di antara target kita yang lain. Jadi contoh nih misalnya, produk saya ini segmennya ternyata untuk wanita secara gender. Tadi kan Bu Lucia di awal sudah berbicara mengenai demografi. Jadi saya mau mensegmenkan produk saya berdasarkan demografi, yaitu jenis kelamin. Fokus pada wanita. Wanitanya yang usia berapa? Kan banyak lagi tuh, dipecah-pecah lagi. Apakah wanita untuk anak kecil, wanita untuk yang menengah, remaja, atau wanita dewasa. Nah, kalau di sini berarti customer target saya adalah ibu-ibu, ya kan? Saya ngambil customer personanya, contoh satu orang yaitu Bu Tejo. Ya. Nah, targetnya kan berarti mama, customer personanya adalah Bu Tejo, gitu ya. Jadi ini adalah lebih kecil lagi daripada target. Oke. Jadi satu persona ini mewakili kumpulan dari emak-emak, gitu ya, yang kira-kira karakternya itu sama gitulah ya. Jadi karakter emak-emak ya seperti itu. Emak-emak itu kan cenderung mungkin mereka tidak memiliki pekerjaan, maksudnya tidak bekerja secara istilahnya secara formal gitu ya. Mungkin mereka memiliki pekerjaan hanya informal misalnya gitu ya. Itu kan kecenderungan dari emak-emak gitu ya. Nah, apakah emak-emak yang seperti itu, apakah targetnya ibu-ibu yang bekerja, itu kan sesuatu yang disegmenkan lagi bisa gitu ya. Jadi ibu-ibu yang memang dia ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang wanita karir. Nah, itu kan kebutuhannya pasti sangat berbeda kan. Oke. Kita ambil contoh saja di sini, namanya adalah Bu Tejo, usianya 40 tahun ya, perempuan, rumahnya di Jogja. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Nah, kesukaannya tuh kalau nggak masak, dandan gitu ya. Nah, ini ada yang merasa emak-emak nih gitu ya. Belanja arisan. Nah, ini kan karena dia nggak kerja secara formal, udah deh gitu ya. Pokoknya waktunya dihabiskan untuk hal-hal itu. Nah, behavior-nya gitu ya, karena dia suka arisan, biasanya dia suka nih silaturahmi gitu ya. Beres-beres, update status Facebook gitu kan. Nah, sosial media yang dia follow, resep makanan, alat rumah tangga, gosip selebriti, dan komunitasnya adalah arisan pengajian ya. Ini Bu Tejo juga memfollow komunitas pengajian. Nah, kita masuk nih ke case tadi sebuah produk. Ceritanya adalah produknya itu mesin cuci. Ya, jadi mesin cuci itu kan sebenarnya walaupun sama-sama mesin cuci, tapi mereka memiliki segmennya sendiri-sendiri kan. Ada mesin cuci yang khusus untuk laundry, ya, yang kemudian dia untuk bisnis. Ada mesin cuci yang khusus memang untuk rumah yang memiliki air yang kecil, ya kan. Ada mesin cuci yang memang khusus untuk rumah tangga yang isinya adalah 4 orang. Ada yang satu rumah misalnya isinya 10 orang, itu kan beda lagi tuh. Nah, itu yang kemudian dia sebut segmentasi. Nah, kita ambil contoh targetnya adalah mesin cuci. Problems yang biasanya dimiliki oleh ibu-ibu ya adalah yang pertama nih, cuciannya beranak pinak ya kan. Jangankan ibu-ibu, saya juga merasa seperti itu ya. Kayaknya baru nyemplungin satu baju kok tiba-tiba 2 hari kemudian udah numpuk aja gitu ya. Cucian tuh cepet banget numpuk ya. Kayaknya dia beranak pinak gitu ya di sana. Yang kedua, aduh kalau mau cuci pakai tangan capek banget ya. Terus kemudian selain capek, waktunya juga pasti lama. Tapi kalau mau beli mesin cuci, listriknya boros. Ya. Minimal harus di rumah itu wattnya harus 1.300 gitu ya, ke atas ya. Nah, pastinya kan akan boros. Nah, itu problems-nya. Kemudian dreams-nya atau kemudian solusi yang diinginkan tuh seperti apa? Kalau bisa sih nyuci sambil masak, sambil beres-beres rumah, wah enak itu. Jadi bisa cepat selesai pekerjaan rumah, ya kan? Punya lebih banyak waktu buat belanja, kumpul tetangga. Tapi kalau bisa kualitas mesinnya nomor 1, harganya murah. Nah itu mama banget tuh gitu. Pengen sih punya mesin cuci, tapi kalau bisa kualitasnya yang bagus, tapi harganya murah. Nah, kemudian dari situlah gitu ya informasi yang kita dapatkan yang akhirnya kita buat sebuah produk kita. Oh, ternyata memang segmen saya, target saya adalah ibu-ibu, di mana ibu-ibu ini problemsnya seperti itu, sehingga produk saya harus bisa memberikan solusi yang tadi tiga poin di bawah. Bisa memproduksi mesin cuci,
yang kemudian low budget, gitu ya, tidak boros listrik, ya, kemudian bisa dipakai dengan mudah sama levelnya ibu-ibu, gitu misalnya. Nah, itulah kemudian salah satu contoh yang memang Bapak Ibu harus tentukan, harus ketahui, gitu ya. Kira-kira produk saya adalah produk seblak. Kira-kira mau menyelesaikan problems apa ya produk saya ini, gitu kan? Oh, ternyata di Malang itu peminat seblak banyak loh, tapi banyak nih orang yang kemudian takut kalau makan seblak, kemudian terlalu pedas, pedesnya itu bikin sakit perut. Kan ada ya makanan yang pedas tapi nggak bikin sakit perut, dan ada yang pedesnya bikin sakit perut. Nah, itu nggak tahu nih rahasianya apa, gitu kan. Atau mungkin makan seblak yang kemudian tetap sehat, gitu kan. Nah, itu juga kemudian bisa dijadikan sebuah solusi dari sebuah produk. Nah, apakah cukup customer persona untuk pendekatan? Ya, jawabannya enggak juga. Ya, dalam sebuah media sosial ada 3 jenis market. Saya ulangi, dalam media sosial, apapun itu media sosialnya, ada 3 jenis market. Maka dari itu, kalau bisa updatean kita itu harus mencakup 3 market ini. Ya. Yang pertama adalah cold, atau dingin, yang kedua adalah hangat, yang ketiga adalah hot. Gampangnya apa? Kalau dingin itu berarti adalah market yang belum kenal sama kita sama sekali. Ya. Jadi dia tuh nggak kenal kalau ternyata di Malang itu ada produk keripik merek Delima, dia nggak kenal. Ya. Maka dari itu cold, masuknya ke marketnya cold. Yang kedua yang warm, udah mulai anget-anget nih, ya. Dia udah follow nih IG kita, follow atau udah mengikuti Facebook kita, atau udah nge-add nih nomor WhatsApp bisnis kita misalnya. Udah kepo-kepo juga, tapi belum beli. Nah, itu maksudnya warm. Ini Bapak Ibu perhatikan dulu ya, nanti akan ada masing-masing strategi untuk market-market yang berbeda gitu. Nah, yang ketiga adalah hot. Dia udah beli produknya, udah pernah repeat order, bahkan dia juga merekomendasikan ke produk lain, ke orang lain. Nah, ini paling enak nih kalau hot nih pendekatannya. Tapi tetap juga kita harus tahu nih strateginya untuk kemudian menulis copywriting yang cocok untuk market hot ini gimana, ya. Nah, ini adalah cara pendekatannya. Jadi Bapak Ibu tenang aja, nggak usah terlalu ditulis terlalu banyak. Nanti saya akan share. Silakan ditulis aja yang kira-kira tidak ada di slide, ya. Jadi nanti slide-nya akan saya share. Oke, cara pendekatan terhadap konsumen atau market yang masih cold adalah Bapak Ibu harus punya konten atau memberikan konten yang menjawab keresahan dan juga keinginan mereka. Ya, misalnya tips tutorial. Oke. Jadi kalau misalnya jualan jilbab, nih saya karena di sini pesertanya ada ini nih yang jualan jilbab gitu ya. Jadi kalau jualan jilbab, Instagramnya jangan melulu jualan produk, harus ada tipsnya, tutorialnya, bagaimana caranya, misalnya tutorial penggunaan hijab untuk kondangan, penggunaan hijab untuk wisuda. Jadi dari beberapa tutorial itu adalah salah satu konten untuk dia pendekatan ke cold market, ya. Jadi nggak ada yang salah dengan memberikan tutorial tips yang mungkin memang endingnya bukan untuk penjualan, nggak ada yang salah. Karena itu merupakan sebuah konten untuk pendekatan ke market cold. Ya, diharapkan dia bisa jadi warm dan kemudian hot. Ya. Saya masuk yang kedua, yang warm. Ya. Nah, kalau yang warm ini beda lagi. Bapak Ibu harus berikan konten yang menghilangkan keraguan mereka, karena mereka udah mulai kepo, gitu ya, udah mulai follow, tapi mereka masih ada keraguan, kenapa nggak beli, gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu harus bikin konten yang menghilangkan keraguan. Apa contoh kontennya? Gampang, testimoni itu paling cocok. Ya, jadi tidak semua produk cocok dengan testimoni, ya kan? Kalau memang dia cold, ya dia nggak bisa tiba-tiba dikasih testimoni, gitu kan? Karena dia belum kenal sama sekali. Nah, testimoni ini pastinya harus dari pengalaman pribadi, ya kan? Pembeli kita. Oke. Yang kemudian yang ketiga ada hot to the point aja lah. Kalau ini hard selling, langsung promo, gitu kan? Langsung promo aja, buy two get one, gitu ya. Oke.
Oke, tadi kita sudah bahas nih mengenai customer persona itu seperti apa gitu ya. Target dan customer persona. Kemudian kita juga sudah tahu nih market yang ada di media sosial itu ada 3 poin. Yang pertama adalah cold, warm sampai hot. Nah, sekarang kita masuk ke copywriting. Oke. Contoh nih misalnya tulisan copywriting. Tulisan copywriting untuk konsumen yang cold. Ya. Tadi kan di cold itu kan kontennya haruslah memberikan tips dan tutorial. Maka yang paling disenangi gitu ya adalah judul-judul yang seperti ini. 5 cara menanam hidroponik di rumah untuk pemula. Nah, ini adalah salah satu cara-cara untuk supaya yang konsumen cold ini tahu dulu nih, oh ada brand kita nih, oh dia kasih informasi atau konten-konten yang memberikan informasi nih. Oke deh, saya follow, biasanya kan gitu, ya kan? Nah, yang kedua, nah jadi misalnya ada yang tanya nih, Bu, apakah yang konten-konten ini harus kita pilih atau gimana? Enggak harus dipilih, semuanya harus dibikin. Jadi misalnya Bapak Ibu harus tentukan misalnya dalam satu hari ada 3 konten, berarti harus yang cold, warm, dan hot misalnya. Aduh, rajin banget, Mbak. Misalnya saya nggak serajin itu. Sehari cuma 1, ya udah gantian aja. Yang hari pertama cold, besoknya warm, besoknya hot gitu ya. Artinya Bapak Ibu memang harus rajin bikin konten supaya interaksinya di dalam media sosial kita itu juga tinggi gitu kan. Semakin interaksi tinggi, semakin banyak kesempatan untuk orang-orang mengenal kita dan melakukan proses pembelian. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau yang warm. Tadi kan warm itu kan kalau bisa kontennya adalah memberikan testimoni. Nah, kebetulan Raditya Dika udah pernah nih, gitu kan, melakukan penanaman secara hidroponik di rumah. Maka dari itu, warm ini judulnya cocok adalah ini tips menanam di rumah ala Raditya Dika pakai paket starter kit iPlant. Nah, ini jualannya sebenarnya tentang iPlant ini. Ya, jadi produknya disebut dengan iPlant. Kita buatlah sebuah testimoni, tapi testimoninya yang nggak langsung pasaran pada umumnya gitu kan. Kalau testimoni langsung wah terima kasih gitu kan, cuma ngomong gitu doang, terima kasih pembeliannya kan gitu doang. Nah, itu sesuatu hal yang biasa gitu kan. Buatlah sebuah judul yang seperti ini gitu ya. Ini adalah sebenarnya memberitahu ya bahwa oh ternyata Raditya Dika nih udah beli nih produk dari starter kit iPlant gitu ya, dan dia udah pakai di rumah gitu kan. Kalau Bapak Ibu ada yang nggak tahu Raditya Dika siapa, nah Raditya Dika itu adalah seorang stand up komedian, ya penulis buku juga, dan juga dia sutradara film, ya. Jadi ini cukup terkenal lah, gitu, cukup tersohor lah di era di dalam generasi muda. Pasti banyak generasi muda yang mengenal dia. Nah, kalau misalnya targetnya bukan anak muda, Mbak, ya jangan pakai Raditya Dika. Misalnya targetnya bukan anak muda, ya jangan pakai Raditya Dika, gitu kan? Pakailah contoh yang memang sesuai dengan target pasar. Gitu kan. Saya mau jualan produk, misalnya mukena khusus untuk ibu-ibu, gitu kan? Yang karena kalau ibu-ibu misalnya badannya kan agak besar, sehingga kalau mukena yang kecil-kecil dia kesempitan gitu kan. Nah itu kemudian jangan ya pakailah model yang memang sesuai dengan targetnya, itu biar lebih mengena gitu kan. Oke, yang terakhir yang hot nih. Jadi kalau yang hot kan langsung to the point aja, kasih tahu promonya. Cuma hari ini promo 70% paket premium berkebun di rumah. Nah, jadi memang langsung supaya yang udah pernah beli lagi gitu kan, karena cuma hari ini aja promonya 70%. Oke. Ada lagi contohnya ya, ini untuk yang produk skincare ya. Jadi kenapa sih yang di cold ini banyak angkanya gitu ya. Intip 5 rekomendasi karena itu juga merupakan sebuah judul yang bisa mengunggah emosi. Ya kan? Coba deh Bapak Ibu kalau misalnya ada judul 5
5 gosip terkini hari ini, gitu kan? Oh kan langsung kayak pengen, gitu kan? Pengen klik, gitu kan? Karena memang itu adalah sebuah strategi copywriting yang sudah diketahui hampir banyak marketing di media sosial. Jadi menggunakan angka daripada ngasih tahu aja informasinya, coba ditambahin angka. Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan tutorialnya mau apa aja? Oh ternyata jumlahnya 3, jadi tulis saja 3 tutorial untuk menggunakan hijab. Jadi angka itu juga powerful. Boleh 5, boleh 3, bebas. Ya, berapa aja terserah. Nah, ini adalah salah satu contoh postingan. Ya. Jadi ini adalah Instagram dari Inform. Ya, dan juga ada Instagram dari Afri Solution. Ya. Ini adalah salah satu contoh yang diposting untuk customer quote. Nah, selain kemudian belajar mengenai copywriting, ya ternyata mengunggah foto yang lebih dari satu. Jadi ini kalau Bapak Ibu bisa lihat nih di Instagram kan kalau ada titik-titiknya ini berarti kan bisa di swipe gitu. Itu juga merupakan sebuah strategi supaya orang itu mau ngelihat postingan-postingan kita yang lainnya. Ya. Jadi kalau mau posting di Instagram atau Facebook, kalau bisa postingannya lebih dari satu foto. Ya, supaya konsumen tuh lebih senang gitu ya, lebih bisa melihat dari banyak angle ya. Nah, itu adalah salah satu strateginya juga. Oke. Nah, ini adalah one ya. Ini adalah testimoni dari pengguna Skill Academy. Ya, jadi Skill Academy testimoninya ada Mbak Nurul gitu ya. Kemudian dia merasa bahwa Skill Academy ini sangat membantu dirinya untuk kemudian melakukan pekerjaannya dengan baik, ya, bimbingan karir dan seterusnya. Oke, nah ini yang hot gitu ya. Jadi dalam fotonya langsung tulisannya promo tanggal tua, atau promo misalnya Hari Kartini. Promo apalah yang Bapak Ibu bisa buat? Buy one get one free. Atau promo harganya 114 dicoret jadi 100.000 untuk setiap pembelian 3 scraft ya, dan ada bukunya juga free. Oke. Nah, tadi ada beberapa contoh-contoh ya copywriting yang disesuaikan dengan target pasar ya, target market yang ada 3 tadi. Cold, warm, dan hot. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya, buat satu tulisan yang ditujukan ke segala market. Nah, itu juga kemudian menjadi sebuah permasalahan. Jadi satu postingan ya, tadi kan tujuannya memang harus satu gitu ya. Tapi selain tujuannya satu juga harus ke satu market. Jadi kalau satu postingan kemudian call to action-nya atau mungkin permintaannya hanya untuk satu, apakah follow ataukah beli, dan juga harus satu market aja, apakah dia cold, hot atau warm. Nggak boleh semuanya dijadiin satu gitu. Saya males kok bikin konten. Sekali posting langsung lah buat 3-3-nya gitu. Nggak, jangan seperti itu gitu ya. Itu yang sudah secara fakta itu tidak efektif untuk dilakukan. Ya, jadi enak kan ikut kelas saya hari ini udah dipikirin nih gitu ya, bagaimana caranya bikin konten, setiap bikin konten apa yang harus jadwalnya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dirutinkan aja. Nah, fokus pada tujuan ya. Jadi apa yang Anda inginkan pembaca Anda lakukan ya. Jadi ini tujuannya apakah giveaway, apakah beli produk ya. Nah, ini adalah cara membuat copywriting. Sebentar. Oke. Jadi framework-nya sebenarnya ada banyak ya, tapi yang akan saya jelaskan di sini, sharing di sini adalah yang ABC. ABC itu sebenarnya singkatan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama attention, yang kedua big promise, yang ketiga call to action. Jadi kita biasanya di dunia marketing itu familiar dengan kata call to action. Ya. Jadi call to action adalah sebuah tulisan yang mengarahkan kepada sebuah tujuan kita. Kita sebut dengan call to action-nya. Jadi harus ada gitu kan. Misalnya tertarik dengan produk kita, klik link di bawah ini atau klik link di bio. Klik link di mana. Nah, di mana linknya itu langsung mengarahkan kepada Shopee, kepada WhatsApp kita, gitu ya, kepada web kita, atau kepada apapun. Sehingga itu wajib banget hukumnya ada call to action.
Makanya kalau Bapak Ibu ngomong, kenapa ya saya sudah posting nih banyak banget konten di media sosial tapi kok nggak laku-laku. Nah, jangan-jangan ada yang salah nih dengan framework dari copywriting-nya gitu ya. Orang udah tertarik tapi bingung mau belinya gimana gitu kan. Nah, itu yang kemudian harus Bapak Ibu sekarang mulai perhatikan. Karena udah tahu ilmunya, saya harapkan untuk kemudian bisa dipraktekkan. Oke, lanjut. Kita ngomong yang ABC. Jadi attention itu adalah perhatian, jadi menarik perhatian dulu. Oleh karena itu, attention itu posisinya adanya di atas, di headline, di judul. Kemudian di tengah baru ada yang big promise. Big promise itu apa, gitu ya? Sesuatu hal yang kita janjikan yang sifatnya signifikan. Gitu. Itu ada sebuah di tengah. Baru yang terakhirnya kalimat penutupnya adalah call to action. Apakah link atau apapun yang kemudian bisa diakses oleh calon konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke, Bapak Ibu ini bisa copy paste tulisannya terserah ya. Mereka juga nggak akan kok menuntut Bapak Ibu gitu ya. Silahkan di copy paste misalnya kalimatnya kalau bingung gitu ya. Kemudian dijadiin aja tuh misalnya dicatat di notes-nya sehingga kalau mau bikin caption udah nggak bingung nih. Oke, ini sudah saya kotak-kotakin. Jadi yang paling atas adalah attention, yang tengah big promise, ya yang ketiga call to action atau ABC. Oke, saya mengutip contoh ya dari postingan Dewa Eka Prayoga ya. Beliau adalah pokoknya terkenal lah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mengikuti seminarnya dia ya. Pasti sudah paham nih Dewa Eka Prayoga seperti apa. Oke, nah ceritanya Dewa Eka Prayoga ini ingin mempromosikan account belanja bio. Nah, dia tulis nih di attention-nya, udah deh kalau sering ngalamin di PHP-in cabui itu calon buyer ya. Memang udah waktunya ubah strategi dan evaluasi. Itu tuh menarik perhatian banget gitu kan. Karena mungkin banyak banget penjual-penjual online yang mengalami kayak gini ya kan, di PHP-in gitu ya, udah tanya-tanya nggak jadi beli gitu kan. Nah itu pasti menarik attention, jadi orang kalau mau baca pas pertama kali baca langsung penasaran gitu. Itu yang paling penting dulu gitu ya, bagaimana bikin penasaran. Makanya banyak sekali link-link web yang disebut dengan clickbait gitu ya, clickbait ya, judulnya bikin penasaran padahal dalamnya bukan itu gitu ya. Nah itu yang nggak saya sarankan juga sih untuk melakukan itu. Kalau bisa bikin penasaran tapi dalamnya memang itu gitu ya. Oke. Yang kedua big promise atau B. Salah satu usaha atau ikhtiar yang Anda bisa lakukan adalah menggunakan ad belanja bio ya, karena bisa di follow up otomatis gitu kan. Minimal nggak capek lah atau buang-buang waktu dan energi nggak closing, ampun deh gitu kan. Tapi dengan belanja bio kita bisa dapat database dan follow up otomatis. Asik. Itu adalah salah satu big promise. Jadi kalau misalnya saya baca di sini, kalau saya pakai belanja bio, berarti mereka menjanjikan bahwa saya akan mendapatkan pelayanan, yaitu konsumennya di follow up otomatis, ya. Saya nggak capek, saya nggak buang-buang waktu dan energi, gitu ya. Dan yang pasti bisa closing. Nah itu yang promise atau janji yang diberikan sama si belanja bio. Nah, sekarang tanya lagi ke bisnis Bapak Ibu. Kira-kira produk atau jasa Bapak Ibu itu bisa menjanjikan apa yang kemudian bisa dirasakan oleh calon konsumen? Ya. Oke, yang terakhir adalah call to action. Udah cobain aja dulu, klik link di bio saya. Nah, kalau di Instagram kan memang nih nggak bisa klik link, nggak bisa kalau di Instagram ya. Jadi linknya itu harus ditaruh di bio, ya. Bio itu apa, Bu? Bio itu adalah kalau di Instagram itu adalah profil, ya. Jadi profil kita di paling halaman awal itu ada yang disebut dengan bio, ya. Oke, lagi. Nah, ini yang contoh lain ya, attention ABC ya, dari account-nya Infarm. Cara berkebun hidroponik dengan low budget. Nah, kan attention banget nih. Wah, semua orang pasti pengen nih low budget ya kan? Nah, kemudian ini nih Inform kasih tips dan trik, dan terakhirnya ayo berkebun teman-teman, karena berkebun itu mudah,
dengan cara yang tepat. Nah, ini call to action-nya kurang sip lah gitu ya, karena cuma ngajakin ayo doang gitu kan. Tapi kalau misalnya mau beli, nggak ada nih linknya gitu, nggak ada informasinya, sehingga call to action-nya harus dilengkapi lagi gitu ya, supaya lebih lengkap. Oke. Nah, oke, ini adalah contoh lain ya. Jadi contoh kalau misalnya kita menggunakan framework PAS, problem, apa yang menjadi keresahan, ya, kemudian agitate, apa keinginannya, dan solve-nya seperti apa. Punya bisnis tapi masih kelola sendiri, saatnya bangun tim. Bagaimana caranya? Pelajari di buku ini, ikuti pre-ordernya sekarang, link. Nah, kalau di Facebook lebih enak, karena kalau di Facebook bisa masukin link. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya akunnya Instagram, akunnya Facebook, nah bisa nih dipakai dua framework yang beda. Di Instagram saya pakai ABC, di Facebook saya pakai PAS, gitu ya. Oke, ya, nggak perlu diingat-ingat, pokoknya langsung aja dikerjain, gitu ya. Langsung bikin aja, gitu ya. Apa namanya? Bolehlah di copy sedikit kalimatnya, boleh lah. Ya. Nah, ini juga dia menambahkan PAS dan CTA. Nah, ini bagus banget nih, gitu ya. Jadi ada problems-nya, ada apa namanya, agitate-nya tadi, gitu ya. Ada keresahan, kemudian ada solve-nya atau penyelesaiannya, dan juga ada call to action-nya. Ya, sebenarnya yang paling penting menurut saya adalah call to action dan problems-nya. Jadi headline dan bawah, ya. Oke, nah benar kan, headline adalah jantungnya copywriting. Karena kalau headline-nya bagus, menarik, ya, dan harus bisa menarik dalam waktu 5 detik pertama. Ya, sama lah kayak misalnya ketika kita bertemu sama seseorang gitu ya. Kesan pertama itu kan tercipta 5 detik pertama gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah diajak ngobrol, oh baru tahu nih, oh orang ini menarik atau tidak gitu ya. Oleh karena itu kalau di dunia media sosial kita nggak punya banyak waktu gitu ya. Karena orang-orang udah tinggal scroll-scroll aja. Oleh karena itu kita harus bisa belajar membuat headline yang sangat menarik, yang bisa menarik pembaca dalam waktu 5 detik. Ya. Oke. Nah, headline-nya, ya, jadi tadi kan saya bilang bahwa sebenarnya copywriting itu yang paling penting adalah headline. Bikin penasaran, mengandung ketakutan, ya. Jadi banyak misalnya takut gendut, takut jerawatan, gitu kan. Itu sebuah permasalahan yang banyak dialami oleh generasi-generasi muda zaman sekarang. Yang kemudian bisa diharapkan diselesaikan dengan produk Bapak Ibu, ya kan? Yang pasti singkat, padat, dan jelas. Nah, ini adalah sebuah apa namanya, tools aja, tapi saya nggak minta Bapak Ibu untuk bikin PR, ya, untuk bisa menentukan atau menulis headline, ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang udah deh aku pengen buat juga nih supaya headline-nya bisa menarik, ya. Ini adalah kanvas copywriting, ya. Jadi kalau misalnya kosongannya begini, ya, ini sebelah kiri itu produk kita, ya, yang sebelah kanan konsumen. Sehingga kita menemukan nih, gitu ya, konsumen pengennya apa, kebutuhannya apa, dan dia penolakannya terhadap apa. Sedangkan produk kita, fungsinya, benefit secara fungsionalnya apa, secara emosionalnya, dan fitur yang dimiliki. Sehingga diketemukan, jadilah sebuah ide dasar. Contoh, ini adalah sebuah produk, ya, aplikasi, ya, untuk manajemen tim. Oke. Nah, benefitnya adalah mudah digunakan secara fungsional. Secara emosional, koordinasi kerja tim lebih efektif. Fitur yang dimiliki punya Zoom. Jadi aplikasinya ini bisa terintegrasi sama aplikasi Zoom. Ya, itu di sisi produk. Sedangkan di konsumen, keinginannya adalah kerjanya secara remote. Jadi zaman sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian mereka kerjanya itu di tempatnya masing-masing, tapi mereka tetap terkonek gitu kan. Kalau di sebuah kantor kan enak tuh, kalau butuh sama temennya tinggal datengin aja. Tapi kalau misalnya beda rumah kan datengin aja kan nggak mungkin gitu ya, butuh waktu yang lama. Makanya di situ ada Zoom, tiba-tiba butuh langsung Zoom. Tanya dong gitu kan. Kemudian resistensinya terhadap apa? Takutnya apa? Bayar mahal misalnya.
Kebutuhannya adalah mereka misalnya koordinasi tim yang nggak efektif, ya, atau masalahnya misalnya timnya yang nggak efektif. Nah, oleh karena itu mereka satukan sehingga ide dasarnya adalah sebuah tim manajemen. Headline-nya adalah aplikasi keren untuk manajemen tim Anda. Nah, itu adalah sebuah penggabungan antara produk, konsumen, dan kemudian menjadi sebuah headline. Oke, ya. Nah, ini 5 pola menulis headline. Ini adalah materi saya lagi yang terakhir. Silakan Bapak Ibu langsung contek aja deh, udah gitu ya, tinggal diganti-ganti aja, ya. Jadi di sini ada cara framework-nya nih, tinggal diikutin ya, headline-nya. Cara mudah, keinginannya apa? Ya. Hanya dalam waktunya berapa lama? Saya Bapak Ibu, saya produksi pil pelangsing. Cara mudah melangsingkan tubuh, ya, menggunakan obat herbal hanya dalam 1 bulan. Udah gitu aja, ya. Atau yang cara 2, masalahnya apa, keinginannya apa, angkanya. Jadi yang di dalam kurung ini bisa Bapak Ibu rubah-rubah gitu kan, langkah ampuh. Misalnya masalahnya frustasi, berat badan susah turun, keinginan miliki badan ideal, sehat, dengan angkanya berapa? 5 langkah ampuh ini. Nah, ini udah enak nih. Jadi konten pertama pakai judul nomor 1, konten kedua pakai nomor 2, gitu ya. Konten ketiga pakai nomor 3, gitu kan. Tinggal disesuaikan, mau yang hari ini untuk yang bikin tutorial, atau yang kedua mau bikin testimoni, atau yang ketiga mau bikin promo, ya. Jadi saya sudah berikan semua contoh-contohnya. Silakan Bapak Ibu langsung bikin 1 bulan konten untuk 1 bulan misalnya. Oke. Nah, ini juga nih ada poin 4 dan 5. Oke, mau lagi? Tidak ada. Oke. Nah, itu saja sebenarnya materi dari saya mengenai copywriting khususnya untuk media sosial. Jadi tidak hanya Instagram aja sebenarnya. Ya, bisa di Facebook dan di mana-mana. Oke. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak MC. Terima kasih Bu, materinya sangat bermanfaat sekali ya Bu ya buat kita para wirausaha ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa copywriting itu sangat penting untuk kita sebagai wirausaha ya, karena bisa mengarahkan pembaca untuk yang awalnya tidak mau jadi mau, begitu Bu ya. Iya. Yes. Gitu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab Bu ya. Yes. Iya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat ya teman-teman dengan ditulis nama dan nama usahanya. Itu tadi ada yang tanya tuh. Tanya FOMO itu apa Bu Mega? Itu singkatannya Pak. Jadi itu singkatan aja sih, fear of missing out gitu. Jadi ketakutan orang terhadap sesuatu gitu ya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui ketakutan itu, kita coba untuk berikan sebuah solusi yang menggunakan jasa atau produk kita. Jadi saya tuh sebenarnya juga memiliki bisnis pribadi gitu ya. Jadi kebetulan bisnis saya itu bergerak di bidang pertanian. Jadi hasil pertanian yaitu susu kambing gitu ya. Jadi saya mengetahui banget gitu ya permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya yang ada hubungan dengan produk saya. Bahwa banyak sekali anak-anak kecil yang alergi terhadap susu sapi, ya kan? Termasuk anak saya tuh juga alergi banget sama susu sapi. Jadi kalau udah minum susu sapi, dia akan diare, kemudian dan seterusnya lah gitu ya, muncul ruam-ruam, pokoknya susu sapi dan turunannya. Sehingga saya awalnya merubah itu, mengkonsumsi sendiri sampai akhirnya melihat hasilnya yang luar biasa, kemudian saya jual produknya gitu kan. Jadi fear-nya yang dikhawatirkan oleh banyak orang, sekarang semakin banyak anak-anak yang alergi terhadap susu sapi. Padahal di pasaran banyakannya jualannya adalah susu sapi. Atau mungkin penggantinya adalah susu kedelai. Which is susu kedelai mungkin proteinnya itu bukan protein hewani, yaitu nabati. Walaupun anak kecil itu kan masih membutuhkan, sebenarnya proteinnya juga hewani masih dibutuhkan gitu ya. Oleh karena itu saya memberikan sebuah solusi yaitu susu kambing untuk anak-anak. Nah, jadi itu yang disebut dengan FOMO atau fear.
Nah, Bapak Ibu juga harus bisa tuh temukan kira-kira apa sih ketakutan yang dari produk saya bisa solving problems-nya. Ya, mungkin semoga jelas ya. Iya, Bu. Ini, Bu, ada yang tanya lagi, Bu. Dalam contoh-contoh copywriting yang disampaikan Bu Mega itu terkesan ada overclaim. Apakah seperti itu etis, Bu? Itu dari Pak Anandito Birowo. Ya, oke. Makasih Pak Anin. Nah, sebenarnya overclaim itu apa namanya tergantung sih Pak. Maksudnya kalau misalnya dia misalnya obat produk saya ini hanya herbal tapi overclaim kemudian bisa menyembuhkan seperti obat yang kimia, itu sebenarnya memang tidak diperbolehkan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sekedar sesuai dengan apa namanya produk atau jasanya ya nggak masalah gitu. Kalau overclaim juga nggak boleh Pak. Misalnya saya juga kan punya juga tuh produk-produk yang herbal gitu ya. Memang di komunitas kita tuh sudah mengingatkan bahwa jangan overclaim bisa menyembuhkan. Karena herbal itu bukan obat gitu kan. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi memang harus hati-hati di sana. Nah, kalau misalnya Dewa Eka Prayoga, emang dia itu kan dijuluki dengan dewa marketing gitu kan. Nah, mungkin dia sudah tahu tuh resikonya ketika dia overclaim gitu kan. Selama dia mungkin nggak apa namanya mengalami istilahnya komplain, ya mungkin dia go on aja. Tapi kalau Bapak Ibu nggak berani untuk overclaim, jangan terlalu overclaim produknya gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu yakin misalnya produk saya ini memiliki keunggulan lebih lembut gitu ya teksturnya, atau mungkin lebih sehat karena memang saya menggunakan ini dibandingkan yang produk lain hanya menggunakan ini, itu is okay gitu kan. Saya mengklaim produk saya adalah organik karena saya pakai pupuknya adalah pupuk hewani, is okay. Walaupun di Indonesia itu belum terlalu apa ya istilahnya mengenal sebuah lembaga yang bisa menentukan oh ya ini benar-benar produk organik, oh ini nggak organik gitu ya. Kalau di luar negeri sudah ada gitu ya. Jadi dia nggak bisa klaim produknya organik tanpa melalui tes. Ya miriplah sama halal. Tapi kalau di Indonesia mungkin sudah ada tapi belum familiar. Jadi kalau Bapak Ibu yakin produknya benar-benar organik dan klaim bahwa organik, it's okay gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan. Kita. Oke, mungkin itu ya Pak. Mungkin bisa diskusi Pak. Apa ada masukan lagi atau mungkin pengalaman mengenai overclaim Pak Anin? Yes, PowerPoint akan saya share ke grup. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tinggal copy aja untuk kalimatnya gitu ya. Semoga dengan materi hari ini apa namanya jualannya. Nah ini apa Pak? Ya Res, monggo Pak, silakan Pak Anin kalau mau ngomong. Iya, terima kasih Bu Mega. Iya, monggo Pak. Bu, saya mau menanyakan ini terkait dengan caption copywriting tadi ya yang disampaikan Bu Mega. Itu kan tadi ada 3 segmen ya untuk copywriting. Apa tadi? Cold, hot, warm sama hot itu tadi Bu Mega ya. Oke Pak, nah, ya betul. Itu sejauh ini apakah ini kan impact-nya kalau kita posting konten seperti di Instagram seperti itu ya. Artinya pada saat kita posting konten kita harus memperhatikan yang mau kita sasar ini kan berarti target kita, market kita apakah yang cold. Kalau yang cold berarti kita kasih copywriting yang untuk cold. Kalau hot kita kasih hot, warm dan warm. Seperti tadi contoh-contohnya seperti itu ya. Nah, sejauh mana sih Bu Mega itu berimpact terhadap penjualan kita di dunia nyata? Karena gini, ini pengalaman saya sendiri. Kita sejak musim sebelum pandemi kita nggak pernah menyentuh Instagram ya, karena kita pemasarannya secara langsung kepada masyarakat. Nah, begitu kita masuk di masa pandemi, kita baru nih aktif kita mengelola Instagram. Nah, dalam mengelola Instagram ini, cuman kita merasakan ada nggak sinkron Bu Mega. Jadi pada saat kita memposting konten yang mungkin interaksinya bagus, kalau secara rumus algoritma Instagram, yang komen banyak, yang like banyak, tapi penjualannya di dunia nyata itu nggak ada misalnya gitu.
nggak seimbang. Sementara ada konten yang mungkin sepi di medsos itu nggak rame di like, nggak rame di di komen seperti itu. Tapi penjualannya di dunia nyata itu ini banget gitu, bagus banget gitu. Bagus. Ya, nah ini gimana menurut Bu Mega nih? Makasih. Ya, makasih ya Pak. Mungkin terima kasih ya tadi pertanyaannya. Mungkin memang Bapak Ibu saya yakin tidak hanya Pak Andin aja yang sedang istilahnya berhijrah, hijrah dari offline ke online ya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang Bapak Ibu masih males untuk go to online, iya sih sekarang masih oke gitu, penjualan offline masih bagus, tapi apakah bisa diyakinkan untuk 5 tahun ke depan? Ya. Jadi Bapak Ibu juga harus berpikir ke sana. Jadi itulah kenapa saya mengajak dan mengharapkan Bapak Ibu bisa langsung masuk ke online. Nah, untuk bisa membandingkan seperti itu sebenarnya belum bisa dibandingkan 1 kali atau 2 kali gitu ya Pak ya. Mungkin di offline-nya udah bagus, tapi kalau misalnya kita update status juga nggak ngaruh banget gitu ya sama penjualan gitu kan. Nah, tapi kan kita ngomongin lagi ke masa depannya gitu Pak. Ya sekarang mungkin konsumen Bapak itu adalah konsumen yang nggak main medsos juga. Ya kan? Kenapa masih bisa rame? Karena memang mereka juga nggak, mungkin konsumennya atau targetnya bukan mereka yang juga main medsos. Tapi ketika nanti berjalannya waktu, mungkin konsumen kita ini udah nggak lagi, konsumen kita itu udah nggak lagi pakai produk atau jasa kita, kan akan ada yang bawah-bawahnya. Nah, yang bawah-bawah ini udah pastilah mereka nyari produk di media sosial. Terus kalau di media sosial nggak ada jejak digitalnya dari produk atau jasa Bapak, gimana caranya mereka bisa istilahnya menemukan kami gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bandingkan justru bukan keefektifan dari penulisan copywriting, tapi membandingkan antara sekarang sama yang masa depannya gitu ya. Nah, kalau misalnya memang awalnya sudah offline ya pasti sudah punya pelanggan yang offline yang dia mungkin word of mouth-nya gitu, pakai ini aja, memang itu sudah jalan gitu kan. Tapi untuk kemudian mencari new customer, untuk kemudian yang dia segmennya udah benar-benar beda, nggak kenal sama konsumen kita, itu akan lebih cepat menggunakan media sosial atau online. Jadi logika berpikirnya begitu Pak. Jadi mungkin saya yakin Bapak Ibu itu sekarang produknya yang berjalan offline, saya yakin sudah punya pelanggannya secara offline gitu kan. Tapi kan tetap juga Bapak Ibu mau kita samakan nih ya, targetnya adalah scale up bisnis gitu kan. Scale up bisnis ya. Kalau scale up bisnis memang harus mencari peluang lagi. Nah, salah satu mencari peluangnya adalah mungkin bisa buka cabang di kota lain. Tapi cost-nya berapa untuk buka cabang di tempat lain gitu kan. Kemudian peluang lainnya mungkin punya reseller di kota lain. Tapi kemudian bagaimana cara gampangnya untuk mendapatkan reseller di kota lain? Ya salah satu arahnya adalah untuk membuka gerbang kesempatan itu semua ya adalah posting secara online. Gitu ya. Jadi itu sih Pak jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan lagi Pak? Atau mungkin ada tambahan lagi dari yang lain? Iya gini Bu. Jadi kalau media yang kita pakai untuk pemasaran itu lebih banyak kita pakai WA ternyata. Jadi pemasaran melalui WA ini dengan database existing customer itu lebih cepat dibandingkan kita harus memproduksi konten-konten yang nuwun saya tadi kalau saya membaca ini kayaknya ruwet banget aturan mainnya ya. Harus banyak ada macam-macam step-nya sesuai segmen market customer-nya. Sementara gini, waktu yang kita punya itu kadang terbatas, sehingga kayaknya nggak worth it gitu loh. Kalau kita harus fokus membangun reputasi di medsos dengan membuat konten-konten segala banyak, sementara nanti yang like banyak, yang follow banyak, tapi yang beli nanti nggak cocok gitu loh, nggak cocok gitu. Ini pengalaman kita Bu. Jadi kita kan bisnisnya di bidang pelatihan ya. Pelatihan ini kan ini menjual paket-paket pelatihan. Saya tanya lagi Pak sekarang. Pas Bapak mau melakukan pemasaran melalui WhatsApp, kalimat apa yang Bapak tuliskan? Kalimatnya kita kirim ini Bu, brosur dulu. Jadi kita kirim brosur, kemudian kita kirim. Brosur berupa gambar?
brosur ya. Jadi brosur Oke, pelatihan tulisan terus di bawahnya ada captionnya. brosur apa? Nah, itu loh. Nah, maksud Ada saya, captionnya. Pak, iya, maksud saya copywriting itu sebenarnya bisa dipakai di mana aja, bukan hanya medsos gitu, Pak. Jadi Oh, oke. kalaupun Bapak menggunakan WhatsApp, itu juga bisa dipakai gitu loh. Jadi Cuma gini Bu, kita lebih banyak langsung hard selling. Kalau yang Ibu tadi kan membagi beberapa berarti macam. iya, berarti Bapak nggak apa-apa pakainya hasilnya. Terus kalau mau cari cold yang mencari new customer melalui Kalau new customer kita pakainya ini Bu, apa namanya? Baru di Instagram seperti itu. oh gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kan berarti Ya, artinya jadi itu memang artinya kita juga posting-posting konten di Instagram, posting produk-produknya juga. Tapi ini kayak lebih ke arah ini ya, ke arah edukasi gitu ya. Artinya kita tidak berharap banyak lah. Kita tidak berharap betul. banyak sale dari Betul. seperti itu gitu. Iya, betul. Iya, betul, Pak. Memang seperti itu ya arahnya. iya, Ya. betul, Pak. Memang apa namanya? Kita bisa menggunakan itu di media sosial untuk yang tidak berharap, memang nggak berharap untuk ada penjualan gitu kan. Iya. Karena tadi dia yang di cold itu kan memang untuk supaya dia tahu dulu lah kita tuh ada gitu. Entah itu nanti entah itu dia nanti yang closing temennya yang dari temennya dia kan kita nggak akan tahu Iya, gitu betul. kan. Betul, Jadi Pak. kita tetap posting juga, mungkin sekadar untuk memberitahu kalau kita eventnya jalan, kita ada kegiatan ini, kita ada produk seperti ini, seperti itu Bu. Yes, ya Pak. Ya, very good job. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, lanjut. Masih ada lagi, Bu, pertanyaannya? Apa sudah tidak ada, Bu, ya? Coba cek. Sudah ya? Coba lihat di chat deh. Nggak ada kayaknya. Deh. Sudah selesai, Bu, ya? Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi terakhir, yaitu game dan penutup. Untuk gamenya kali ini yaitu tebak gambar teman-teman. Jadi nanti operator akan memberikan sebuah gambar yang akan menunjukkan suatu kalimat atau kata yang harus dijawab oleh rekan-rekan di kolom chat. Nah, jawaban yang tercepat dan juga tepat akan mendapatkan hadiah OVO senilai 25.000 untuk setiap pemenangnya. Nah, kita akan mengambil 2 pemenang saja ya. Langsung kita mulai saja yuk gamenya. Sekali lagi, nanti operator akan memberikan sebuah gambar yang akan menunjukkan suatu kalimat atau kata yang harus dijawab oleh rekan-rekan di kolom chat. Nah, jawaban yang tercepat dan juga tepat akan mendapatkan hadiah OVO senilai 25.000 untuk setiap pemenangnya. Kita akan mengambil 2 pemenang saja. Operator, bisa langsung kita mulai saja ya. Nah, ini kita sudah menampilkan gambarnya, teman-teman. Yuk, yang bisa menjawab bisa langsung tulis di kolom chatnya ya, rekan-rekan. Hadiahnya 25.000 OVO. OVO senilai 25.000. Yuk, yang bisa langsung tulis di kolom chat jawaban yang tercepat dan juga tepat. Yuk, rekan-rekan, apa ada yang sudah bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab nih, Bu. Dari Mega Vina Rafita. Selamat. Oke, tukang ojek. Benar aja jawabannya tukang ojek pengkolan. Iya, betul, Bu. Oke. Mendapatkan OVO senilai 25.000. Selamat untuk Mega Vina Rafita. Oke, silakan chat ya, chat saya ya. Ya, sekarang gambar kedua, operator bisa ditampilkan. Yuk, gambar keduanya silakan rekan-rekan yang sudah bisa menjawab langsung kirim di chat. Yuk, yang tercepat dan juga tepat silakan. Yuk, dapat 25.000 loh, OVO. Bukan calon pemimpin, yuk. Ini udah ada Bu. Yang jawab tercepat dan juga tepat. Dari Nur Hidayati, jawabannya calon presiden. Selamat untuk Nur Hidayati telah mendapatkan OVO senilai 25.000. Selamat kepada pemenangnya. Semoga bermanfaat hadiahnya. Sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah acara terakhir yaitu penutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk
pembicara materi kali ini, Bu Mega Mirasa. Terima kasih. Saya selaku MC memohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Dan terakhir dari saya, tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan juga salam wirausaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih.